Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan pada hari ini. Ya, untuk membahas pergerakan saham hari ini, kita bergabung bersama analis dari Bahana Sekuritas, Muhammad Wafi. Selamat pagi, Mas Wafi. Selamat pagi. Mas Wafi, ini kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin, ini kan ada tren penguatan yang cukup signifikan terhadap bursa. Nah, apakah itu masih akan berlanjut pada hari ini? Ya, kalau kita lihat memang secara sentimen sepertinya cukup positif ya buat IHSG, kemudian bergerak di teritori positif hari ini. Walaupun memang kalau saya lihat sendiri penguatannya sendiri lebih cukup terbatas ya. Kita tidak bisa ekspektasikan kenaikan rebound yang cukup signifikan juga seperti kemarin ya. Karena kalau kita lihat kenaikan kemarin yang cukup signifikan di atas 1% itu sebenarnya di akhir sesi sudah melihat ada aksi profit taking sebenarnya dari beberapa investor ya. Jadi kelihatannya kalaupun hari ini mengalami penguatan sepertinya cukup terbatas. Ya. Dan dari sisi sentimen pun sebenarnya cukup positif ya untuk membuat IHSG bergerak di teritori hijau hari ini. Oke, di sisi lain sebetulnya kita tahu bersama bahwa penambahan kasus positif COVID-19 kan terus meningkat gitu, dan itu juga diakui oleh Sri Mulyani akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini bagaimana pelaku pasar melihat? Ya, betul sekali. Jadi memang secara garis besar memang masih ada uncertainty ya, masih ada ketidakpastian ya. Tapi kalau kita lihat secara sentimen hariannya sendiri, hari ini memang dominasinya masih cukup positif, di mana kalau kita lihat semalam di Dow Jones sendiri kan ditutup di teritori positif ya, setelah pernyataan dari Jerome Powell sendiri yang kemudian juga sedikit banyak mendorong harga komoditas juga berada di teritori positif gitu, dan itu sedikit banyak membantu IHSG yang kalau kita lihat secara komponen kan banyak sekali emiten-emiten yang berbasis komoditas di IHSG untuk bergerak positif hari ini. Kemudian yang kedua memang dari sisi COVID sendiri masih menjadi perhatian dari para investor ya, walaupun mungkin yang kita lihat dari beberapa hari terakhir, sebenarnya 2 hari terakhir ini dari sisi laju pertumbuhan sendiri sudah mulai agak flattening ya. Jadi mungkin ini sedikit banyak yang dilihat oleh para investor sepertinya sudah mulai ada tren-tren pick off dari sisi angka penyebaran, dan mudah-mudahan terbukti bahwa ini sudah pick off dan sekarang menuju penurunan lagi dari sisi laju tren penyebaran COVID-nya. Oke. Selain apa yang dilakukan The Fed dan juga soal COVID-19, sentimen apa saja yang diperkirakan juga akan mempengaruhi perdagangan di bursa hari ini? Ya, untuk hari ini memang mayoritas sentimennya masih dari sisi eksternal ya, terutama dari tadi kalau kita lihat dari sisi dolar sendiri kan kembali melemah ya, dari sisi lain rupiah kita menguat, dan kemudian dari sisi harga komoditas juga kalau kita lihat mengalami penguatan, itu sedikit banyak akan mendrive emiten-emiten berbasis komoditas hari ini, dan juga emiten-emiten yang berbasis stok saya lihat berpeluang mengalami rebound hari ini yang itu bisa mensupport IHSG bergerak di teritori positif hari ini. Baik, Anda tadi mengatakan bahwa sebetulnya di perdagangan kemarin di penghujung itu sudah terlihat ada aksi profit taking. Apakah ini bisa dilihat sebetulnya di sektor tertentu sebetulnya aksi itu terjadi? Memang aksi profit takingnya sebenarnya cukup rata ya, tidak hanya terjadi di sektor-sektor tertentu, tapi di beberapa saham yang memang kalau kita lihat secara kenaikan intraday-nya cukup tinggi ya. Jadi memang tidak menjadi subjek tertentu bagi beberapa sektor yang kemudian terkena aksi profit taking. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya sendiri, asing ini masih ya secara year to date dari awal tahun sampai dengan sekarang kan masih membukukan net buy yang cukup signifikan ya, sudah di catatan saya ini sudah di atas 5 triliun. Jadi itu sedikit banyak juga menjadi support ya bagi IHSG, memberikan support bagi IHSG untuk bertahan mengalami kenaikan lagi. Oke, sektor mana saja kalau kita melihat perdagangan hari ini yang kemungkinan juga akan menjadi penggerak utama indeks? Ya, yang pertama saya lihat memang dari sektor berbasis komoditas seperti pertambangan, minerals, kemudian coal, kemudian untuk soft commodity juga kalau kita lihat dari sisi harga komoditasnya juga mengalami sentimen yang cukup positif. Kemudian sektor yang lainnya adalah sektor otomotif yang kalau kita lihat kan beberapa hari terakhir sektor otomotif kan cukup underperform ya.
dan hari ini berpeluang mengalami rebound. Selain itu adalah sektor retailers, terutama untuk yang retailers di downstream ya, di industri hilir seperti AMRT, kemudian ASUS. Ini di tengah mulai maraknya lagi nih untuk himbauan untuk PPKM, ini sedikit banyak bisa menjadi katalis positif bagi para emiten-emiten yang memang memiliki cabang cukup banyak, ya, seperti AMRT. Oke, baik. Anda punya rekomendasi saham yang patut untuk dikoleksi di perdagangan hari ini? Ya, beberapa saham sendiri ya dari sisi tadi untuk komoditas ini bisa diperhatikan seperti aneka tambang, kemudian TINS dan BRMS juga bisa diperhatikan. Kemudian dari sektor teknologi ada MTK yang bisa diperhatikan, dan juga tadi dari sektor retailer sendiri seperti AMRT dan ASUS itu bisa diperhatikan. Oke. Nah, ini kan kalau kita bicara tadi sektor-sektor yang akan berpotensi untuk menggerakkan bursa. Sementara untuk sektor-sektor yang mungkin atau bahkan mungkin emiten-emiten yang sebaiknya mungkin untuk dihindari di perdagangan hari ini apa, Mas? Ya, memang kalau beberapa emiten ya atau mungkin secara sektoral yang kelihatannya masih cukup agak berat ya, itu adalah sektor perbankan, terutama yang big caps ya, yang bank-bank 4 ini kelihatannya masih agak cukup berat untuk mengalami kenaikan. Kemudian sektor consumer, terutama consumer yang lebih ke staples, ya, seperti Unilever, kemudian ICBP, kemudian juga consumer yang memang walaupun dia retailers, tapi dia industri hilir, tapi dia lebih banyak di mall, seperti itu juga kelihatannya masih. Halo, Mas Wafi. Akan terkena sentimen positif. Oke. Mas Wafi, ini agak putus-putus suaranya, Mas Wafi. Satu pertanyaan terakhir saja, mudah-mudahan masih bisa terhubung. Support resisten indeks ini akan bergerak di level berapa hari ini? Iya, pergerakan IHSG sendiri memang saya lihat akan masuk ke fase sideways dengan range di kisaran 6.050 sampai dengan 6.150. Jadi 6.050 sampai dengan 6.150. Baik, terima kasih Mas Wafi atas informasinya. Pemirsa, analis dari Bahana Sekuritas, Muhammad Wafi.